Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Seperti biasa di pagi hari, saya share renungan pagi ini untuk pertumbuhan iman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang besar yang boleh kami rasakan. Di pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh kembali akan merenungkan firman-Mu di dalam renungan pagi ini. Mohon belas kasihan Tuhan memberkati hati, pikiran kami, agar kami boleh memahami, mengerti kehendak Tuhan di dalam firman. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, saya akan membacakannya kepada kita. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikian jauh firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita adalah untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu Tuhan melihatmu, ya, tenanglah. Tuhan melihatmu, tenanglah. Ketika kita berada dalam sebuah persoalan, masalah hidup, entahkah itu persoalan keluarga, pekerjaan, pergaulan, di dalam pelayanan, seringkali rasa takut itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi, sehingga kita tidak punya jalan keluar. Lebih bahayanya, dari kepanikan, ketakutan yang kita alami karena masalah itu, kita lupa Tuhan. Itu bahaya sekali, dan itu sangat disayangkan sekali bagi kita orang Kristen, orang percaya jika mengalami hal seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja dalam firman Tuhan ini, kalau kita melihat sejarahnya, bahwa baru saja Yesus menunjukkan kuasanya. Kuasa yang dilakukan Yesus adalah ia memberi makan 5.000 orang. Para murid juga ikut bersama-sama dalam pelayanan tersebut menjamu, ya, yang 5.000 orang tersebut. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan di pagi hari ini dikisahkan bahwa ketika selesainya Yesus menjamu 5.000 orang tersebut, lalu Yesus menyuruh murid-murid untuk menyeberang sungai menuju Betsaida, yang tepatnya adalah Genesaret, untuk mereka akan melakukan pelayanan lagi di sana. Saudara-saudara, seperti biasanya Yesus memerintahkan murid-murid, dan kalau kita mencatat, Yesus menyuruh orang banyak pulang. Jadi Yesus belakangan, ya, menunggu karena mengingat banyak orang yang masih belum pulang, sehingga Yesus tinggal, dan seperti kebiasaannya ia berdoa di bukit. Saudara-saudara, kita mencatat bahwa Yesus melihat keadaan murid-murid ketika berada di danau, di tengah danau. Yesus melihat dan menyadari bahwa murid-murid sedang menghadapi badai sakal.
Untuk itu Yesus tidak membiarkan mereka di dalam ketakutan. Yesus tidak membiarkan mereka dalam kepanikan, depresi. Ketika murid-murid ini menyeberangi danau tersebut, mereka menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang mereka hadapi adalah mereka menghadapi badai sakal yang mungkin bisa menghantam nyawa mereka. Bisa jadi membuat perjalanan mereka itu tidak sampai ke Betsaida. Bisa jadi rencana mereka itu akan gagal bila tidak terselamatkan di badai tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat hal tersebut. Dari jauh Yesus melihat keadaan murid-muridnya. Pertanyaannya, mengapakah Yesus membiarkan dulu murid-murid harus menghadapi badai itu berjam-jam? Mengapakah Yesus harus membiarkan murid-murid menghadapi persoalan seperti itu yang hanya membuat kepanikan dan ketakutan mereka? Yesus tidak sengaja membiarkan begitu, tapi Yesus ingin menguji daripada murid-murid agar mereka mampu menghadapi badai kehidupan. Badai kehidupan seberat dengan badai sakal yang dihadapi di danau. Demikian pun di dalam pelayanan mereka ke depan. Di dalam pelayanan pastinya akan mendapatkan persoalan, pergumulan, tantangan. Tentunya harus dilawan dengan bijaksana dan hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh para murid ketika berada di danau dan menghadapi badai tersebut? Mereka ketakutan, mereka panik, mereka depresi, mereka frustasi. Apa yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu? Ketika Yesus melihat mereka dari jauh, Yesus datang kepada mereka. Alkitab mencatat jam 3 malam. Jam 3 malam Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Lalu ketika Yesus datang kepada mereka, karena keadaan mereka masih panik, lalu mereka melihat Yesus itu. Mereka sadar itu Yesus. Tapi karena mereka dalam keadaan panik, mereka dalam keadaan ketakutan, lalu mereka mengira yang datang itu adalah hantu. Supaya kepanikan, ketakutan mereka tidak berlarut begitu saja, maka Yesus menenangkan hati mereka. Suara yang selalu yang biasa disampaikan, diperdengarkan kepada murid, suara itu yang disampaikan kepada mereka, murid-murid. Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Dari perkataan ini memberikan makna yang sangat besar kepada murid. Dengan Yesus berbicara dan berkata seperti itu, ini memperjelaskan kepada murid-murid bahwa yang datang itu bukan hantu, tetapi guru mereka, Yesus, yang baru saja mereka melihat bagaimana kekuasaannya memberi makan 5.000 orang. Tenanglah, ini aku. Artinya Yesus juga menunjukkan dirinya bahwa Tuhan Yesus berkuasa, Allah yang berkuasa atas dunia ini. Ia tidak boleh dibatasi ruang dan waktu, sehingga yang menunjukkan kepada murid-murid berjalan di atas air. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Ini juga memberikan makna agar ketakutan itu hilang dan Tuhan memberikan kedamaian bagi murid-murid. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata seperti itu, murid-murid akhirnya tenang. Lalu Yesus naik ke perahu dan seketika itu juga angin reda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihatmu, tenanglah. Pengenalan akan Tuhan bertumbuh bukan pada saat situasi yang aman atau berkecukupan, tetapi ketika kita berada di dalam tengah masalah dan ancaman hidup. Saudara-saudara, Alkitab mencatat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sampai detik itu pun murid-murid masih dekil hatinya. Artinya bahwa murid-murid masih keras hati, masih menolak siapakah Yesus itu kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kelemahan murid-murid. Kalau di dalam Injil Matius, Yesus marah dengan mereka karena ketakutan mereka tersebut. Yesus marah dengan mereka karena mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, bahkan pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita berada di tengah-tengah masalah, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak sengaja membiarkan kita begitu saja. Tetapi Tuhan ingin melihat bagaimanakah kita mengharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid. Dan itu yang dilakukan Yesus kepada murid-murid. Tuhan Yesus menunjukkan kasih setianya, pertolongannya kepada murid-murid. Ia datang dan memberikan keselamatan dari badai yang mereka hadapi. Ketika Yesus naik ke perahu, seketika itu juga badai tersebut reda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengalami banyak badai di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, ketika kita mau pelayanan ada saja banyak tantangan. Ketika kita ingin keluarga kita harmonis, ada saja masalah. Ketika kita mau bekerja dengan baik, ada saja masalah. Saudara, Tuhan tidak mau seketika itu juga menolong saudara, menolong kita. Tapi Tuhan ingin menginginkan kita. Tuhan ingin kepada kita supaya kita berharap kepada Tuhan. Tunggu waktu dan saatnya Tuhan tiba. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya kepada kita. Itulah pertolongan dan kasih setianya kepada kita. Kiranya melalui renungan di pagi hari ini, ingin menyampaikan kepada kita bahwa apapun masalah kita, ingat Tuhan melihatmu. Ketika Tuhan melihatmu, Ia berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Mengapa Tuhan berkata jangan takut? Karena ketakutan hanya melemahkan iman kita. Itu akan menjauhkan kita dari kuasa Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah takut terhadap masalah apapun. Jangan takut bukan berarti kita gegabah, kita sok-sokan gitu. Kita juga perlu bijaksana dalam hal itu. Jangan takut artinya kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita yang akan sanggup mengatasi masalah kita. Yesus Tuhan yang akan sanggup memberikan hikmat kepada kita agar kita mampu mengatasi masalah kita. Kiranya hari ini Tuhan memampukan kita menghadapi setiap masalah-masalah. Percayalah Tuhan melihatmu dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu sesuai dengan kehendak dan tuntunannya kepada kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang hidup, di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Materikan firman-Mu, pertumbuhkanlah firman ini dalam kehidupan kami, agar berbuah dan boleh menumbuhkan iman kami. Walaupun firman ini berhenti, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bekerja bagi kami. Tuhan, saya berdoa untuk setiap para penonton, pendengar firman. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga, harapan dan cita-cita mereka. Pertumbuhkan iman mereka senantiasa dalam kehendak Tuhan saja. Apa yang mereka gumulkan saat ini Tuhan, Engkau yang lebih tahu dari hamba-Mu. Mohon Tuhan Engkau yang memberkati, memberikan kedamaian, dan kami percaya bahwa Tuhan melihat setiap kami dalam segala persoalan yang kami hadapi. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara famili dan setiap jemaat yang saat ini sedang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan melihat keadaan mereka. Maka kami juga percaya bahwa Tuhan akan segera memulihkan segala keadaan mereka jika mereka dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ini Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami yang tercinta ini. Berkati pimpinan kami di pimpinan pusat sampai jajaran bawah. Berkati aparat dan juga para medis yang juga saat ini menangani COVID. Tuhan memberkati segala yang kami rindukan untuk negara ini. Kehendak Tuhan yang terjadi. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan pagi hari ini. Berharap ke depan kita terus setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa besok pagi. Dan selamat beraktivitas. Doa kami Tuhan memberkati kita. Segala harapan, segala pergumulan kita, ingat, percayalah Tuhan melihat. Tenanglah. Karena apa? Yesus beserta dengan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.